Nah, ini dia ya, terbakar. Ini juga parah. Nah, padahal kalau akarnya dia nggak apa-apa. Akarnya nggak apa-apa, bukan yang busuk akar, bukan. Dia tumbuhnya rada berbeda, dia rada meninggi, kayak kurang matahari, padahal tidak. Daun keritingnya hilang, dia agak rada lurus, jadi seperti bukan selada lah, seperti itu. Ya, halo sahabat, kali ini saya akan memperlihatkan pengalaman saya mengganti nutrisi ya, atau dibilangnya coba-coba nutrisi ya. Jadi maksudnya di sini adalah jadi jangan sembarang mencoba nutrisi ya, seperti itu. Saya akan membagikan bagaimana pengalaman saya menggunakan nutrisi yang biasanya saya gunakan lalu saya ganti karena ya intinya harga lebih murah lah, seperti itu. Lalu saya coba dan mendapatkan hasil yang buruk, seperti itu ya, mendapatkan hasil yang tidak baik lah, seperti itu. Jadi saya tidak semuanya saya gunakan ke kebun, jadi saya menggunakan beberapa tandon. Jadi ada instalasi yang saya coba dengan nutrisi yang murah ini, seperti itu. Jadi nutrisi ini itu ibaratnya buat sendiri, cuma dengan beberapa bahan. Saya tidak bisa sebut merek. Nah, jadi saya perjelas lagi, saya menggunakan nutrisi ini karena saya ingin mendapatkan harga nutrisi yang lebih murah. Dan saya lihat juga hasil-hasil review teman-teman di YouTube itu bagus, dan saya coba, dan ternyata di kebun saya hasilnya tidak baik, tidak memuaskan lah, seperti itu ya. Bahkan bisa dibilang gagal panen ya, bisa dibilang gagal panen, seperti itu. Namun saya tidak menyalahkan keseluruhan tidak bagus, tidak. Namun saya hanya membagi pengalaman. Jadi hati-hati, seperti itu. Jangan sekalian kebunnya dicoba dengan nutrisi tersebut, dengan skala sedikit dulu untuk mencoba nutrisi. Kalau pengen ganti nutrisi, seperti itu, takutnya hasilnya seperti yang saya alami ini, bisa-bisa gagal panen, seperti itu. Namun saya hanya menggunakan beberapa instalasi saja di kebun ini, jadi alhamdulillahnya di instalasi yang lain itu bisa terselamatkan. Maksudnya masih tidak menggunakan nutrisi yang saya ganti ini, yang murah ini. Jadi nutrisi ini itu maksudnya nutrisi itu murah. Nutrisi yang saya gunakan yang gagal panen itu murah. Dia kita campur ya, teman-teman tahu lah mungkin ya. Namun saya nggak bisa sebut merek ya, karena saya tidak menyalahkan 100% juga di sini. Di kebun teman-teman mungkin cocok ya, namun di kebun saya itu sangat tidak cocok. Padahal saya sudah menggunakan takaran dosis nutrisi atau dosis takarannya itu sudah beberapa takaran sudah saya coba, namun hasilnya tetap tidak cocok. Dan takaran itu dosis takaran itu saya ambil dari teman-teman juga di YouTube, ada seperti itu ya. Nah, jadi langsung saja bagaimana sih hasilnya atau contoh gagal panen itu seperti apa. Jadi langsung saja kita lihat ya. Oke. Nah, jadi dia itu seperti ini ya. Ini seperti ini. Daunnya itu rada melebar semuanya. Jadi padahal itu ini sebenarnya keriting ya, benar-benar keriting. Namun karena nutrisi ini keritingnya rada hilang, daunnya rada melebar sih. Ininya terbakar atau dibilang biasanya tip burn kan, tip burn seperti itu. Jadi terbakar dan hampir keseluruhan ini terbakar. Dan yang ini tuh daunnya kayak lurus kayak gitu, dia kayak lurus, padahal ini keriting. Ini kalau dibiarkan dia besar, dia akan terbakar. Coba kita lihat contoh yang lainnya ya. Nah, ini juga ini parah ya, cukup parah. Ini sampai jamuran seperti ini ya. Nih, karena nggak dibuang, maksudnya sudah beberapa saya buang, namun tetap ada. Tuh, ini kameranya nih nggak bisa fokus ya. Nah, ini dia tuh, ini hampir keseluruhan ini. Nah, ini dia ya, terbakar. Ini juga parah. Nah, padahal kalau akarnya dia nggak apa-apa, bukan yang busuk akar, bukan. Dia tumbuhnya rada berbeda, dia rada meninggi, kayak kurang matahari, padahal tidak. Daun keritingnya hilang, dia agak rada lurus, jadi seperti bukan selada lah, seperti itu ya.
Jadi seperti bukan selada yang, kalau ini Grand Rapid ya, saya menggunakan Grand Rapid. Nah, jadi tumbuhnya tuh jelek, rada kucel semuanya, itu rada kucel semuanya. Ini juga tuh terbakar, jadi parah ya. Jadi hati-hati sekali untuk penggunaan nutrisi. Jangan, ibaratnya jangan mentang-mentang murah tapi kalau tidak cocok juga di kebun kita, ya kan. Nah, seperti itu. Namun saya juga tidak menyalahkan ya, nutrisi ini sekali lagi saya tidak menyalahkan 100%. Bisa-bisa juga di suhu teman-teman atau di kebun teman-teman itu bisa cocok ya. Tapi kalau di tempat saya Kalimantan Selatan, di dataran rendah ya khususnya, itu sangat tidak cocok. Namun saya sebelumnya kan berkebun, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, itu hasilnya tidak masalah. Namun saya ya seperti biasa ya, saya ingin mendapatkan nutrisi yang lebih murah, seperti itu sih tujuannya. Dan saya lihat review-review teman-teman di YouTube itu no problem, nggak ada masalah. Dan setelah saya coba, saya tahu hasilnya. Jadi saya tidak menyesali ini sih. Jadi setidaknya saya tahu lah, seperti itu. Tidak penasaran ya, karena murah. Kalau harga itu emang 40% tuh lebih murah sih, 40% lebih murah ya kalau menggunakan nutrisi yang ini, karena kita bikin sendiri. Jadi kita bahannya itu campur seperti itu ya, teman-teman tahu lah ya nama nutrisinya. Nah, ini juga ya, sampai ke sawi-sawi itu pun terbakar. Padahal sawi itu rada tahan ya daripada selada, dia rada kuat daripada selada. Ini juga sawi juga sampai nggak tahan tuh, ini terbakar sampai jamuran kayak gini. Jadi lumayan banyak, jadi saya nggak banyak, jadi bertahap saya bersihinnya. Tapi semua ini tidak masalah ya, saya apapun, namanya juga pekerjaan ya, namanya juga udah ini pekerjaan kita ya, jadi apapun nggak masalah. Fokus ke solusi bukan masalah, ya kan. Fokus ke solusi bukan masalah. Jadi ini semua saya yakin akan beres lagi. Saya akan ganti, jadi solusinya saya akan ganti nutrisinya kembali ke nutrisi yang saya gunakan di sebelumnya. Air tandonnya saya mikir dulu ganti apa tidak, tapi kayaknya saya ganti sih ya. Dan udah saya beresin yang mati-mati seperti ini, yang busuk-busuk seperti ini saya ganti, udah saya buang tanpa mikir lagi. Ganti tanaman baru, ganti nutrisi, ganti air tandon, udah beres. Oke, jadi seperti itu. Jadi lihat kan hasilnya seperti apa. Jadi sekarang kita langsung ke, jadi kebetulan ya nutrisi itu masih banyak, stoknya masih banyak. Jadi saya sudah nggak bisa memaksakan lagi karena sudah saya tahu hasilnya ya. Artinya emang nggak cocok, karena saya sudah coba dosis yang ini, dosis yang satu, dosis yang lainnya saya coba, tetap nggak cocok di kebun saya. Jadi tidak ada cara lain, saya harus buang nutrisi tersebut. Padahal stoknya masih banyak, sayang sekali ya, stoknya masih banyak. Ya itu tadi saya mengejar murahnya ya, jadi saya beli stok rada banyak karena saya sangat lumayan yakin sih hasilnya bagus. Ternyata di luar dugaan seperti itu. Jadi kita ke nutrisinya. Jadi saya buang, namun rada sayang, jadi saya kumpulin di salah satu baskom. Jadi saya jadikan satu aja. Jadi langsung aja kita ke nutrisinya ya. Jadi ini dia ya nutrisinya. Saya menggunakan stok jerigen yang tank yang 5 liter, dan masih separuh lagi ya, masih ada separuh yang ini, dan yang bekunya masih ada lagi juga di rumah banyak. Namun itu beku masih bisa disimpan. Kalau yang ini sudah cair, saya cairkan dan masih banyak stoknya. Jadi terpaksa daripada dibuang ya, sebenarnya ini dibuang juga sih, cuma ya saya kasihkan ke tandon yang tidak terpakai. Mau gimana lagi ya kan, mau dibuang juga rada sayang, karena dia sebenarnya nutrisinya bagus ya, cuma nggak cocok di kebun saya aja, nggak cocok. Jadi di sini siapa tahu nanti kepake buat nyiram bunga mungkin ya, buat nyiram tanaman yang lain. Jadi saya akal-akalin lah daripada dibuang begitu saja ya. Nah, ini stok AB saya kumpulin aja di sini. Ya, kebetulan juga di jerigennya saya gunakan juga untuk keperluan yang lain, nutrisi yang lain juga.
ya kan, daripada dibuang, karena ini bekas tandon yang tidak terpakai juga, jadi saya buat di sini seperti itu. Nah oke, jadi mungkin segitu dulu ya untuk berbagi pengalaman nutrisi kali ini. Jadi pesan saya, jangan cuma hanya mencari murahnya saja, namun juga kita coba lihat, ya nggak apa-apa sih coba-coba, namun jangan skala yang besar dulu untuk mencoba nutrisi tadi, karena hasilnya belum tentu cocok dengan di kebun kita, seperti itu. Oke, jadi segini aja dulu, saya lanjut beraktivitas di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.